Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makmur Jaya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Perancangan Sistem Penerangan Otomatis dengan LDR. Pertama-tama, saya akan mengenalkan kelompok-kelompok dari kelompok Makmur Jaya. Yang pertama ada Bilal Muhammad Nurtio dengan NIM 2017 31306. Lalu selanjutnya ada Novel Vandika Putra Pratama dengan NIM 2017 31309. Dan selanjutnya ada Syahril Wardana dengan NIM 2017 31318. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas akhir ini. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat manusia memiliki dorongan lebih kreatif untuk membuat sebuah alat yang sederhana dan dapat membantu pekerjaan manusia. Banyak rangkaian elektronika yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya, lampu otomatis. Lampu otomatis ini akan menyala jika tidak ada cahaya dan akan mati jika ada cahaya. Teknologi ini menggunakan alat elektronik yang bernama Light Dependent Resistor atau LDR. Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistornya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk mengantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Naik turunnya nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR akan mencapai 200 kOhm pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi cahaya terang. LDR yang merupakan komponen elektronika peka cahaya ini sering digunakan atau diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerangan jalan, lampu kamar tidur, rangkaian anti-maling, shutter kamera, alarm, dan lain. Hal ini dapat membantu kita untuk menghemat listrik, mengingat terkadang kita sebagai manusia memiliki sifat lupa. Maka dari itu, dengan adanya lampu yang otomatis menyala dan mati, membuat kita tidak perlu khawatir tentang mematikan lampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada tugas akhir ini. Yang pertama ada Arduino. Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroller itu sendiri adalah chip atau IC yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input, dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi, mikrokontroller bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. Lalu ada breadboard. Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain. Breadboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang di atasnya. Lubang-lubang pada breadboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. Breadboard yang tersedia di umum terbagi atas 3 ukuran: mini breadboard, medium breadboard, atau large breadboard. Mini breadboard memiliki 170 titik koneksi, kemudian medium memiliki 400, dan yang large memiliki 830 titik koneksi. Selanjutnya merupakan komponen terpenting pada rangkaian ini, yaitu sensor LDR. LDR adalah sebuah resistor yang nilai resistansinya bergantung pada seberapa banyak cahaya yang jauh pada permukaan sensor LDR. LDR berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Besarnya nilai hambatan pada sensor cahaya LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. LDR sering disebut dengan alat atau sensor yang berupa resistor yang peka terhadap cahaya. Biasanya LDR terbuat dari kadmium sulfida, yaitu merupakan bahan semikonduktor yang resistansinya berubah-ubah menurut cahaya yang diterima. Selanjutnya ada lampu LED. Lampu LED adalah produk light emitting diode yang disusun menjadi sebuah lampu. Lampu LED memiliki efisiensi listrik dan usia pakai yang lebih baik daripada lampu neon dan lampu pijar. Tidak seperti lampu neon dan lampu pijar, lampu LED tanpa perlu waktu pemanasan
lampu LED akan menghasilkan terang sepenuhnya. Salah satu alasan percobaan ini menggunakan lampu LED adalah karena lampu LED lebih tahan lama dibandingkan lampu-lampu lainnya. Selanjutnya ada resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan dan biasanya disingkat dengan huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Lalu yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya, kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan dan konektor betina. Konektor jantan fungsinya untuk menusuk, dan konektor betina fungsinya untuk ditusuk. Selanjutnya, kita akan melihat UML dari rangkaian yang akan kami buat. Dapat dilihat pada gambar, UML yang kami hadirkan sangatlah sederhana. Sensor akan mendeteksi adanya cahaya atau tidak. Jika sensor tidak mendeteksi cahaya, resistor dalam keadaan cut off, sehingga relay tidak akan aktif dan lampu akan tetap dalam keadaan mati. Tetapi, jika sensor mendeteksi adanya cahaya, resistor akan aktif, relay aktif, dan lampu pun akan menyala. Hal tersebut akan dilakukan terus-menerus, atau biasa disebut dengan looping. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama, merangkai perangkat. Pertama-tama, hubungkan 5 volt dan GND dari Arduino ke breadboard. Lalu, hubungkan kaki kiri LDR ke 5 volt. Hubungkan kaki kanan LDR ke pin A2 Arduino. Lalu hubungkan kaki kiri resistor ke celah antara kaki kanan LDR dan GND Arduino. Yang terakhir, hubungkan kaki kanan resistor ke GND. Selanjutnya itu source code program yang kami gunakan. Source code dapat dilihat pada gambar di bagian sebelah kiri. Saya akan menjelaskan detail-detail dari source code tersebut. Integer nilai LDR sama dengan 0, yaitu membuat variabel nilai LDR dan akan membaca nilai mulai dari 0. Lalu, pin mode dalam kurung LED output, yaitu memilih mode output untuk pin yang disimpan di variabel LED. Selanjutnya, serial begin 9600 digunakan agar Arduino bisa berkomunikasi dengan komputer. Lalu, nilai LDR sama dengan analog reach LDR. Menyimpan nilai yang dibaca oleh sensor LDR ke dalam variabel nilai LDR yang sudah diinisialisasikan. Kemudian adalah serial print nilai LDR sama dengan digunakan untuk mencetak secara digital atau menampilkan teks nilai LDR. Untuk ini kita tampilkan pada serial monitor. Selanjutnya serial print len nilai LDR. Ini digunakan untuk menampilkan nilai yang dibaca oleh sensor LDR. Lalu kemudian if nilai LDR kurang dari 500. Jika sensor membaca nilai 500 atau kurang dari 500, lalu digital write LED high, lampu LED akan menyala. Else jika tidak, lalu yang terakhir digital write LED low, yaitu lampu LED akan mati. Selanjutnya pengujian. Pada pengujian program dilakukan dengan menguji perangkat keras terhadap program yang telah dibuat di aplikasi Arduino. Pengujian program berguna untuk mengetahui apakah konfigurasi program terhadap perangkat keras dapat berjalan, dan juga untuk memastikan perangkat keras bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman. Dari hasil pengujian, program dapat berjalan dengan baik. Konfigurasi antara program dan perangkat keras sudah tepat. Ketika sensor LDR tidak mendeteksi adanya cahaya, maka lampu LED akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika sensor LDR mendeteksi adanya cahaya, maka lampu LED akan mati. Berikut merupakan lampiran hasil pengujian dari kelompok kami. Dapat dilihat bahwa hasil pengujian
sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika sensor mendapatkan cahaya, maka lampu akan mati. Sebaliknya, ketika sensor mendeteksi tidak adanya cahaya, maka lampu akan menyala. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat manusia memiliki dorongan lebih kreatif untuk membuat sebuah alat yang sederhana dan dapat membantu pekerjaan manusia. Banyak rangkaian elektronika yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya adalah lampu otomatis. Lampu otomatis ini akan menyala jika tidak ada cahaya dan akan mati jika ada cahaya. Teknologi ini menggunakan alat elektronik yang bernama Light Dependent Resistor atau LDR. LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang, dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dari hasil pengujian, program dapat berjalan dengan baik. Konfigurasi antara program dan perangkat keras sudah tepat. Ketika sensor LDR tidak mendeteksi adanya cahaya, maka lampu LED akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika sensor LDR mendeteksi adanya cahaya, maka lampu LED akan mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.